Hadirin Bapak, Ibu, jemaah Masjid Al-Muttaqin yang saya muliakan, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 10 di bulan Sya'ban. Ya, sudah memasuki berarti sepertiga kedua ya di bulan ini. Mudah-mudahan ini menjadi bulan yang penuh berkah bagi kita semua. Di dalam satu hadis disebutkan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menabur benih. Bulan Sya'ban adalah bulan menjaga, merawat tanaman itu. Lalu di bulan Ramadan adalah bulan memetik hasil dari amal-amal yang bisa kita tunaikan. Karena itu siapa yang ingin di bulan Ramadan itu panen ya amal soleh, maka harus dapat menabur benih dan merawatnya pada 2 bulan pertama sebelum memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini adalah bagian dari cara kita merawat kemampuan amal-amal soleh kita, dan mudah-mudahan kelak ketika kita memasuki bulan suci Ramadan kita bisa langsung ya memetik hasil dari apa yang sudah kita rawat ini. Bapak Ibu ya, pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada ayat 9 ya di surat Al-Infitar. Maka berarti kita insyaallah akan melanjutkan di ayat 10 dan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan sampai ayat ke-19 dari surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat pengawas, kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal-amal perbuatanmu. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, ayat-ayat semacam ini adalah ayat-ayat yang sangat penting untuk menumbuhkan kemampuan kita beramal soleh, untuk menumbuhkan resistensi diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena orang ketika lemah penghayatan tentang persoalan ini, dia akan abai dengan apa yang mestinya dia perbuat, abai dengan apa yang mestinya dia tinggalkan. Tetapi ketika sadar bahwa tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kita, tidak ada satupun tindak tanduk perbuatan yang kita lakukan, baik secara eksplisit maupun secara implisit, apa yang bisa ditangkap orang secara vulgar dengan apa yang terekspresikan secara halus, dan malaikat mencatat amal-amal itu, maka kita akan menjadi orang yang ekstra hati-hati di dalam hidup ini. Hadirin rahimakumullah, hakikat ketakwaan itu ada pada kondisi kejiwaan ketika kita ekstra hati-hati dalam menjalani hidup ini. Sebab ketakwaan itu digambarkan dalam dialog antara Umar dengan Hudzaifah adalah seperti orang yang menjalani perjalanan atau jalan yang berduri.
Bagaimana agar dia tidak menginjak duri itu? Nah, inilah yang disebut dengan takwa. Hadirin rahimakumullah, ketiga ayat dari ayat 10 sampai ayat 12 dari surah Al-Infitar ini mengajarkan kepada kita agar kita berhati-hati di dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena di samping kanan kiri kita itu ada hafizun, para malaikat yang mengawasi. Ada katibun, mereka mencatat setiap apa yang kita perbuat. Mereka tahu persis apa yang kita lakukan itu. Kenapa? Karena wa ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap kecuali di sampingnya itu ada raqibun, ada atidun. Kita biasa memahami raqib atid itu sebagai dua nama malaikat pencatat amal. Umumnya kita memahami bahwa raqib adalah malaikat pencatat amal kebaikan, atid malaikat pencatat amal keburukan. Tapi betapa juga banyak ulama kita yang tidak memahaminya sebagai nama tetapi sebagai sifat. Raqib adalah isim mubalaghah dari raqib, pengawas. Jadi pengawasannya itu, hadirin rahimakumullah, sangat melekat. Atid, sangat dekat pengawasannya itu. Sehingga tidak mungkin ada kesalahan di dalam pencatatan amal-amal yang kita lakukan itu. Siapa yang mencatat itu? Itu adalah malaikat-malaikat yang kiraman, malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka lakukan setiap yang diperintahkan, mereka tinggalkan setiap yang dilarang. Itulah sebabnya mereka menjadi makhluk-makhluk yang penuh dengan kemuliaan. Begitu pula sebenarnya kita manusia. Kemuliaan kita bergantung pada kemampuan untuk taat, tunduk, patuh pada ketentuan-ketentuan Allah. Tapi sebagaimana kita menyadari bahwa ada rasa malu ketika kita ada di dekat dengan orang yang soleh, di dekat orang yang al-muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semestinya kita juga sangat malu dengan malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita. Karena ketika ada orang disebut dengan orang soleh dan kita malu ketika berada di hadapannya, sejauh mana kesolehan dia dibandingkan dengan kesolehan para malaikat? Tidak ada orang kecuali dia lakukan perbuatan dosa dan salah, maka disebut dengan insan konon karena mahalul khoto'i wan nisyan. Sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat mulia, meskipun mereka memiliki kemuliaan yang luar biasa, tapi juga manusia, mereka pernah salah. Bahkan para nabi sendiri Allah catat sebagian dari kesalahan-kesalahan mereka di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi sekali berapapun kesolehan orang, itu pernah mereka melakukan kesalahan. Malaikat melakukan kesalahan atau tidak? Allah menyebutnya. Ya. Mereka itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah melakukan kemaksiatan
kepada Rabb-nya, dan mereka selalu melakukan apa yang mereka diperintahkan untuk melakukannya. Nah, hadirin rahimakumullah, yang tidak pernah dosa itu ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Merekalah yang mencatat amal-amal kita. Merekalah yang mengawasi setiap gerak-gerik dan tindak tanduk kita. Karena itu Ibnu Abbas itu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita punya rasa malu terhadap para malaikat itu. Innallaha yanhaakum 'anit ta'arri. Allah melarang kamu untuk tidak berbusana. Fastahyaw min malaikatillahi alladhi ma'akum al-kiramal katibin. Maka malulah kepada malaikat-malaikat yang ada di sekitarmu. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat pencatat, alladzina la yufariqunakum illa 'inda thalathi halatin, yang tidak berpisah darimu kecuali dalam tiga kondisi. Yang pertama adalah al-ghaid, ketika buang air. Yang kedua adalah wal janabah, ketika junub, dalam arti ketika suami dan istri, ya, wal ghusl, dan kemudian ketika mandi. Fa'idza tasal ahadukum bil 'ara'i falyastatir bi thawbihi au bi jurmi ha'itin au bi ba'irihi. Kalau terpaksa mandi itu harus di tempat yang terbuka, maka pakailah pakaian, atau ada di balik dinding supaya tidak terlihat oleh orang-orang. Jadi hadirin rahimakumullah, hadis ini meskipun bukan hadis yang ngegenjreng seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, tetapi maknanya adalah makna yang sahih, bahwa penghayatan iman kita kepada para malaikat meniscayakan agar punya rasa malu. Rasa malu inilah yang akan membuat kita bisa ngerem diri, bisa memiliki kemampuan kontrol diri. Sebab kalau kita sudah punya rasa malu lalu kemudian kita tidak berani macam-macam, meskipun itu bukan suatu perbuatan dosa, ya, misalnya ketika kita sendirian di rumah misalnya, ya, kan tidak ada manusia yang melihat aurat kita misalnya, ya, ketika kita di kamar tidak untuk melakukan perbuatan dosa misalnya, memang bukan untuk melakukan perbuatan dosa, tetapi ketika kita malu bahwa di samping kanan kiri kita ada di sekitar malaikat-malaikat yang mulia, lalu kemudian kita menahan diri kita untuk tidak bersikap vulgar, maka apalagi ketika ada dorongan untuk melakukan perbuatan dosa, kita pasti tidak akan berani melakukan perbuatan dosa itu. Karena itu maka silahkan Anda lakukan, Bapak Ibu lakukan perbuatan-perbuatan dosa itu, asal syaratnya asal dilakukan di tempat yang tidak terpantau oleh malaikat. Iya kan, benar kan? Kalau sudah malaikat di situ absen, tidak memantau kita, kan lepas dari catatan malaikat itu. Ya. Makanya Al-Balkhi itu punya banyak nasihat Bapak Ibu. Ada muridnya mengatakan, Imam, kok aneh ya saya itu, berbuat dosa lalu kemudian taubat,
Habis tobat tidak lama dosa lagi. Jadi dia ngerasa kok dirinya aneh gitu. Sadar sudah melakukan perbuatan dosa lalu bertobat, tapi habis itu dosa lagi. Ini kira-kira siapa yang melakukan itu? Jangan-jangan kita itu yang mengadu itu. Kata Al-Balkhi mengatakan, oke, tidak apa-apa. Kalau engkau mau melakukan perbuatan dosa silahkan. Engkau lakukan perbuatan dosa itu sesukamu, asal ada syaratnya. Nah ini syarat dan ketentuan berlaku itu masalahnya. Ya, dia mengatakan asal syaratnya adalah lakukan di tempat yang tidak terlihat Allah. Lah, lebih sulit lagi itu. Malaikat saja memantau kita, apalagi kemudian Allah. Lalu dia katakan, lah terus di mana kita bisa melakukan perbuatan dosa yang tidak dilihat oleh Allah? Al-Balkhi mengatakan sudah tahu semua tempat itu terlihat Allah, kamu berani lagi melakukan perbuatan dosa? Lakukan silahkan, kalau masih mau melakukan perbuatan dosa lakukan. Tapi jangan engkau lakukan di bumi, di planet milik Allah. Coba mau kemana kita? Ya. Lalu kemudian dia katakan, kalau masih mau, silahkan engkau lakukan. Asal engkau sudah tidak mau makan dari rizki Allah. Coba mau makan apa? Silahkan engkau lakukan asal engkau berani katakan kepada para malaikat yang akan mencabut nyawamu. Engkau katakan, tunggu, aku mau taubat dulu. Siapa yang bisa mengatakan itu? Jadi hadirin rahimakumullah, tidak ada celah sesungguhnya bagi kita untuk melakukan perbuatan dosa. Salah satu sebabnya adalah karena kita selalu diawasi oleh para malaikat itu. Sufyan Tsauri ditanya, bagaimana malaikat tahu kalau apa yang akan engkau lakukan itu perbuatan dosa atau yang akan engkau lakukan itu adalah perbuatan atau amal soleh? Sufyan Tsauri mengatakan, idza hammal 'abdu bihasanatin wajadu minhu rihal misk. Jadi kalau seseorang itu mau melakukan perbuatan amal soleh, maka para malaikat itu mendapati apa? Harum, parfum kasturi. Subhanallah. Wa idza hamma bisayyi'atin wajadu minhu rihan natani. Tapi kalau mau melakukan perbuatan dosa, mereka dapati ada bau busuk yang menyengat. Nah, jadi kalau kita mau melakukan perbuatan dosa, maka semerbak harum parfum kasturi yang didapati oleh malaikat. Maka malaikat tahu, wah ini amal soleh ini. Sebaliknya, kalau mau melakukan perbuatan dosa, justru bau busuk menyengat itu. Ini menggambarkan apa? Amal soleh itu memang harum. Maksiat itu bau busuk, bau bangkai yang busuk. Ya, bau bangkai yang busuk. Orang yang terbiasa melakukan perbuatan dosa, maka berarti sebenarnya meskipun dia pakai parfum Kenzo yang berapa ratus dolar, tapi hakikatnya bau busuk. Ya. Orang saja yang tidak kemudian menangkap busuknya, bau busuknya bangkai, lalu kemudian hanya mendapati harumnya parfum. Tapi kalau memang ada yang busuk Bapak Ibu, lalu kemudian dikasih parfum yang banyak, kira-kira yang tercium oleh orang itu bau busuknya atau parfumnya? Coba saja, ada bangkai tikus di rumah, lalu kemudian kasih parfum terbaik yang kita punya, kira-kira baunya gimana itu?
Begitulah kurang lebih nilai kita di hadapan para malaikat ketika kita melakukan perbuatan dosa, gitu ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, karena itu ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu kerjakan. Lalu kemudian nanti di akhirat kita semua akan mendapatkan catatan amal-amal itu. Beruntunglah jika kita mendapatkan catatan amal itu dari sebelah kanan. Tapi celakalah orang ketika dia dapatkan catatan amalnya itu dari sebelah kiri, apalagi dari arah belakang. Ya, itu bergantung pada apakah catatan amal kita itu adalah catatan amal yang harum semerbak parfum kasturi, atau baunya adalah bau busuk bangkai yang menyengat. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka memasukinya pada hari pembalasan. Pada akhirnya hasil catatan para malaikat itu akan diklasifikasikan ke dalam dua klasifikasi. Pertama adalah penghuni sorga, yang kedua penghuni api neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun Pisair. Satu golongan orang memasuki sorga, satu golongan yang lain akan memasuki neraka. Bapak Ibu, sorga dan neraka itu kira-kira pemberian atau pilihan? Pilihan. Hidup kita memang berkaitan dengan takdir, qada dan qadar. Pada waktu kita semua berada di dalam rahim ibunda kita, usia 4 bulan, sorga dan neraka itu sudah ditetapkan. Penghuni sorga sudah dicatat oleh Allah. Siapa dia, siapa nama bapaknya, sifat-sifatnya bagaimana, semuanya lengkap. Daftar penghuni sorga. Penghuni neraka sudah ditetapkan oleh Allah. Siapa namanya, siapa bapaknya, siapa nama kakeknya, bagaimana sifat-sifatnya, lengkap. Itu semuanya sudah ada listnya, sudah ada daftarnya. Daftar penghuni sorga, daftar penghuni api neraka. Kita bisa lihat nggak di mana itu? Kita bisa melihatnya dari kelakuan kita masing-masing. Kira-kira kalau seperti ini kita layak menjadi penghuni sorga apa tidak? Mudah-mudahan semua kita penghuni sorga. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir dikumpulkan bersama Rasulullah di sorga Firdaus. Mana aminnya ini, kok aminnya tidak semarak ini. Masa didoakan masuk sorga Firdaus bersama Rasulullah tidak ada aminnya ini. Rahimakumullah. Jadi daftarnya sudah ada. Hanya daftar itu ada di alam gaib karena ia ada di Lauh Mahfuz. Kita tidak ditakdirkan oleh Allah bisa memantau catatan Allah di Lauh Mahfuz itu. Tapi pasti penghuni sorga sudah pasti, penghuni api neraka sudah pasti. Pertanyaannya adalah pertanyaan sahabat kepada Rasul. Rasul, kalau semua kita sudah pasti, apakah penghuni sorga dan apakah kita penghuni neraka? Sudah, kalau begitu kita tunggu saja takdir Allah. Apakah begitu? Nabi mengatakan, lah, tidak. I'malu, bekerjalah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah.
Setiap orang itu akan dimudahkan untuk melakukan apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Jadi kita lihat hari-hari ini kita lebih mudah melakukan amal-amal penghuni sorga atau lebih mudah melakukan amal-amal penghuni neraka. Itu yang menjadi perhatian kita. Kalau kita merasa sangat mudah melakukan amal-amal penghuni sorga, mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan kita menjadi ahli sorga. Tapi kalau kita dapati hari-hari ini kita lebih mudah melakukan amal-amal penghuni neraka, kita pasrah. Enggak pasrah, tapi segera bertobat. Ya kan? Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah nasibnya sendiri. Jadi harus segera rubah nasib kita itu. Karena betapa banyak orang yang tumbuh kembang sampai tua dalam melakukan perbuatan dosa, tetapi meninggal sebagai orang yang husnul khatimah. Kan begitu. Jadi tidak ada kata pesimis dari rahmat Allah. Wala tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Ya. Jangan pesimis dari rahmat Allah, karena tidak ada orang yang pesimis dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Hadis riwayat Imam Bukhari menceritakan ada seorang laki-laki Bani Israel, betapa bejat dia. Dia sudah membunuh 99 jiwa. Bayangkan itu, 99. Preman tingkat apa itu? Tapi dia datang ingin taubat kepada seorang alim. Dia katakan, saya sudah membunuh 99 jiwa. Apakah pintu taubat terbuka untukku? Alim itu mengatakan, oh, pintu taubat sudah tertutup rapat untukmu. 99 yang dibunuh. Maka dia tanggung, ya sudah, tebas lehernya, jadi 100 orang yang dia bunuh. Kenapa? Karena dia kesal, mau taubat, dibilang pintu tobat sudah tertutup. Maka kemudian dia datang kepada alim yang lain. Dia katakan, saya sudah membunuh jiwa 100 orang pas, tidak kurang tidak lebih. Apakah pintu tobat terbuka untukku? Dia bilang, siapa yang berani menutup pintu tobat? Pintu tobat engkau terbuka. Hanya saja engkau tinggalkan tempat tinggalmu yang semula, karena di situ ahli maksiat yang mendorong engkau melakukan berbagai tingkat kejahatan. Engkau pergi ke daerah anu, dia tunjukkan tempat orang-orang soleh di situ. Maka dia kemudian hijrah untuk bertobat kepada Allah. Tapi di tengah perjalanan dia wafat, bayangkan itu. Jadi dia sudah pergi meninggalkan tempat tinggal dia yang ahli maksiat untuk menuju tempat baru, orang-orang soleh di situ tinggal, tapi tengah perjalanan itu dia wafat. Kira-kira dia sudah jadi orang yang bertobat atau baru merencanakan tobat kira-kira? Saya ingin memberikan gambaran betapa luasnya ya rahmat Allah. Maka malaikat sorga dan malaikat neraka itu turun berebut. Kata malaikat sorga, ini jatahku. Dia sudah pergi untuk bertobat. Kata malaikat neraka, enggak, ini jatahku, karena dia belum sampai di tempat dia bertobat. Maka Allah turunkan satu malaikat, lalu kemudian menginspirasi, sudah kalau begitu daripada kalian berantem, ukur jarak antara tempat yang sudah dia tinggalkan dengan jarak tempuhnya, kira-kira mana yang paling jauh. Maka kemudian diukur. Saya tidak tahu apakah itu pakai GPS atau pakai. Didapati bahwa laki-laki itu sudah lebih jauh dari tempat yang dia tinggalkan itu satu jengkal saja. Berarti persis sebenarnya
Itu di tengah-tengah lebih 1 jengkal. Kira-kira malaikat itu jatah siapa? Malaikat surga atau malaikat neraka? Maka jadilah dia malaikat, jatahnya malaikat surga. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi begitu besar rahmat Allah bagi siapa yang ingin bertobat. Jadi siapa di antara kita yang merasa bahwa melakukan amal penghuni neraka itu lebih mudah dibandingkan dengan melakukan amal-amal penghuni sorga, segera bertobat kepada Allah, segera perbanyak istighfar kepada Allah. Karena Allah pintu tobatnya terbuka. Sampai kapan Bapak Ibu pintu tobat itu akan terbuka? Ya, sampai kita bosan bertobat kepada Allah. Seorang sahabat mengatakan itu, Rasul, saya berdosa lalu bertobat, habis itu berdosa lagi, habis itu bertobat lagi. Ini disebut tobat apa itu? Disebut tobat sambal, orang bilang. Kenapa tobat sambal? Sudah sehah tapi ambil lagi. Maka dia katakan, Rasul, sampai kapan Allah menerima tobatku? Rasul mengatakan, sampai engkau bosan sendiri tobat. Selama engkau belum bosan bertobat, maka Allah menerima tobatmu. Ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, karena itu maka teruslah perbanyak kita tobat kita kepada Allah, perbanyak istighfar kita kepada Allah. Istighfar itu ada 2. Satu adalah istighfar pertobatan, yang kedua adalah istighfar ibadah. Ya, meskipun kita tidak merasa, perasaan saya tidak habis melakukan perbuatan dosa deh, kenapa harus beristighfar? Enggak gitu. Ya, kita tidak tahu masa lalu kita. Memang kita pernah mencatat dalam diary kita, gitu ya, amal-amal saja yang pernah kita perbuat selama kita atau sesudah kita akil balik, kan tidak. Siapa tahu bahwa ada dosa-dosa yang tidak kita sadar, tidak pernah kita mintakan ampunan kepada Allah, ternyata itu yang membuat kita susah melakukan amal soleh. Maka bersihkanlah terus dada kita, hati kita, diri kita dengan memperbanyak istighfar. Ya, yaslaunaha yaumadin na'udzubillah. Ya, nanti neraka itu akan dimasukkan atau dimasukinya pada hari pembalasan setelah ada hisab atas amal-amal yang telah kita lakukan. Di situ akan ada penghuni sorga, akan ada penghuni api neraka. Ya, ada orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, tetapi karena ada iman, lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Wa ma hum anha bighaibin. Mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Jadi ketika ada orang yang dicemplungkan Allah ke dalam api neraka, kalau dia kufur kepada Allah, maka khalidina fiha, dia kekal di dalam api neraka. Karena tidak akan ada orang yang masuk sorga kecuali orang yang beriman. Rumusnya itu. Tidak akan ada orang yang kekal di dalam api neraka kecuali orang yang kufur itu. Jadi asal ada iman, dia selamat dari kekal dalam api neraka. Problemnya adalah transitnya itu. Problemnya transitnya itu. Kalau transit di mana gitu kita mau melakukan perjalanan mau healing, nggak ada masalah meskipun harus belasan jam. Insya Allah disediakan hotel. Tapi kalau transit dalam api neraka, kira-kira apa yang harus kita perbuat itu? Nah, problemnya itu Bapak Ibu. Karena itu jangan kemudian berdalil, lah kan saya mah mukmin insya Allah pasti masuk surga. Iya, akhirnya masuk surga insya Allah. Tapi problemnya adalah transitnya itu. Lalu kemudian nanti ketika masuk di dalam surga ditulis
ya mantan. Enggak enak itu. Ya, mantan penghuni neraka, masa kemudian ada mantan penghuni api neraka? Jadi orientasi kita apa, Bapak Ibu? Orientasi kita adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu baru ngetop itu. Itu baru keren itu. Banyak nggak orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Ya, saya gambarkan sebuah hadis begini. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah suatu hari diperlihatkan di ufuk bersama malaikat Jibril ketika itu, para nabi dengan para pengikutnya. Terlihat ada seorang nabi dengan pengikut yang banyak. Nabi mengatakan, mudah-mudahan itu adalah aku dan mereka adalah umatku. Jibril mengatakan, oh bukan, itu Musa dengan umatnya. Lalu kemudian diperlihatkan ada nabi yang hanya diikuti oleh beberapa orang saja. Ya, kan Nabi Nuh alaihissalam misalnya kan umatnya hanya belasan orang saja. Meskipun berdakwah 950 tahun. Tapi kemudian diperlihatkan di satu ufuk seorang nabi dengan jumlah pengikut banyak sekali. Karena itu Nabi akan menjadi Rasul Muhammad SAW akan menjadi utusan Allah dengan pengikut terbesar di hari kiamat. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya. Nah, Jibril mengatakan di antara mereka ada 70.000 dari umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi jatahnya 70.000 Bapak Ibu. Ini kira-kira 70.000 kita masuk apa enggak nih? Dari mulai para sahabat itu hitungannya. Dari mulai Abu Bakar Siddiq sampai nanti umat terakhir Rasulullah di akhir zaman. Aduh, kalau ukuran itu rada pesimis kita nih. Tapi ada kabar gembiranya Bapak Ibu. Yang disebut dengan 70, 70.000 ya, di dalam penggunaan bahasa Arab itu tidak menunjukkan angka persis. Jadi kata 7 sab'a samawat, ya, 7 langit itu bukan angka setelah 6 sebelum 8. Nah, ini mulai ya, rada-rada ada harapan ini. Gitu. Karena itu maka langit yang 7 itu berapa persisnya wallahu alam. Ya. Karena itu maka planet ya yang ada di galaksi Bima Sakti jumlahnya ada berapa? Bukan 7. Tetapi kira-kira adalah 200 sampai 400 miliar. Itu astronomi yang bilang. Jadi banyak gitu, ya. Nah, karena itu maka ketika ungkapan 70.000 bukan 70.000 itu ungkapan menunjukkan tentang sedikit atau banyak? Nah, itu menunjukkan ungkapan tentang betapa banyak dari umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tinggal masalahnya apa syarat-syaratnya? La yastarkun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Mereka tidak pernah mengucapkan mantra-mantra. Jadi jauhi itu yang apa namanya itu? Yang mantra-mantra itu. Jangan dekat-dekat itu yang gitu-gitu. Gitu ya. Sudah. Kita punya Allah yang Maha Somad. Minta saja kepada Allah secara langsung. Betapa banyak doa-doa yang ma'thur dalam ayat Quran, dalam hadis Rasul. Gunakan doa-doa yang ma'thur itu, jangan kemudian kita gunakan jampe-jampe. Ya. Layak tawun. Mereka itu tidak kemudian berobat dengan menggunakan pengobatan kai.
besi yang dipanaskan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah ini, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Jadi kuatkan tawakal kita kepada Allah, maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan 70.000 umat Rasulullah yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tadi ya itu wa ma adraka ma yaumuddin. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Kemudian tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Jadi ini adalah pertanyaan yang mubalaghah. Ketika Allah ingin mengabarkan kepada kita betapa hari pembalasan itu adalah hari yang penuh horor, hari yang mengerikan, hari yang mengerikan. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana ketika dia diciptakan. Dia gurlan, ya, uratan gurlan. Dibangkitkan itu tanpa busana, ya, tanpa sandal, meskipun sandal jepit, ya, dan dalam keadaan tidak berkhitan, persis seperti ketika dibangkitkan. Sampai Aisyah kemudian bertanya, Rasul, kalau gitu nanti orang lihat dong punya kita. Kan gambarannya itu begitu. Rasul mengatakan kondisi pada waktu itu jauh lebih mengerikan, sehingga tidak terpikir untuk iseng melihat punya orang. Kan itu ketika iseng gitu ya. Lalu kemudian ada hasrat. Boro-boro ada hasrat ketika itu. Sorga di depan mata, neraka di depan mata, matahari di atas ubun-ubun, dan satu demi satu setiap orang dipanggil untuk dihisab. Dia dipanggil dengan namanya, dipanggil dengan nama bapaknya. Ya, makanya kalau ngasih nama itu perhatikan, jangan sampai nanti anak kita malu kalau namanya dipanggil gitu. Bahasa yang digunakan ketika itu bahasa pengantarnya apa? Bukan bahasa Sunda. Gitu ya. Tapi bahasa Arab ketika itu bahasa pengantarnya. Ya, maka kemudian kita perhatikan itu kira-kira ini maknanya dalam bahasa Arab enak apa enggak gitu. Kenapa? Karena akan dipanggil. Bayangkan setiap orang harus antri, ya, nunggu dalam keadaan begitu sesak sehingga tiba giliran dia dipanggil untuk diadili di hadapan pengadilan Allah. Kita hari ini hidup ada berapa jumlah orang di zaman kita ini? Di dunia ini 8 miliar. 8 miliar. Bayangkan, ngitung 8 miliar saja, kalau kita antri di antara 8 miliar itu gimana rasanya itu? Belum, ini semuanya tumplek dari mulai Adam sampai akhir zaman. Kira-kira berapa jumlah manusia yang pernah hidup di dunia ini? Masing-masing antri dalam keadaan begitu sesak. Maka kemudian sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang pada waktu itu yang akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pelajari hadis itu supaya kita termasuk salah satunya. Bayangkan, kita sering mengendarai kendaraan kita di lampu merah, di tengah terik siang matahari. Para pemotor itu yang pakai motor gitu ya, itu kira-kira nunggu lampu merah itu di mana? Di tempat berteduh, bener nggak? Meskipun masih jauh dari lampu merah. Kenapa itu harus begitu? Memang berapa lama lampu merah itu? Kan orang bilang ini orang kita itu norak gitu ya. Lampu merah
ditonton gitu ya. Dibilang kenapa berhenti? Nunggu lampu hijau. Pas lampu hijau jalan. Gitu ya. Itu orang bilang gitu ya. Intinya adalah betapa kita sering merasa sesak ketika harus ada di bawah terik matahari. Padahal hanya berapa menit saja. Bagaimana kalau berada di bawah terik matahari yang sangat panas itu ketika kita harus nunggu waktu untuk dipanggil oleh Allah dalam rangka dihisab. Berapa lama setiap orang menyelesaikan hisabnya? Wallahu a'lam, bergantung pada amal-amal yang pernah dilakukannya. Ada orang yang hisabnya cepat, ada orang yang hisabnya sangat lambat. Bergantung pada amal-amalnya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, itu yang dimaksud dengan wa ma adraka yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Renungkan, baca sambil kita hayati tentang kondisi-kondisi ketika akan kita alami nanti di yaumil akhir di padang mahsyar itu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Itulah hari ketika seseorang tidak berdaya menolong orang lain sedikit pun, segala urusan pada hari itu adalah milik Allah. Sebagaimana kita dilahirkan sendirian, maka nanti dimintai pertanggungjawaban juga sendiri-sendiri. Kita terlahir berapa orang? Sendirian, karena bukan kembar. Tapi orang yang kembar itu dilahirkan itu sendiri-sendiri atau berduaan masih sekaligus? Sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri. Di Mesir itu ada film At-Taw'am judulnya, adalah film film komedi. Dia dilahirkan sebagai anak yang kembar, ya. Tapi tetap sang kakak itu dia ngotot harus diladeni oleh adiknya karena ngerasa dia kakaknya. Adiknya protes, lah kan kita lahir itu bareng, kita dilahirkan kembar. Kata kakaknya, tidak ada yang dilahirkan bareng. Saya terlahir lebih dulu 1 menit daripada dirimu. Maksudnya apa? Dia bilang gitu ya, tidak ada yang kembar. Lahir itu pasti sendiri-sendiri. Saya lebih dulu lahir daripada engkau, 1 menit lebih dulu daripada dirimu, maka saya lebih berhak untuk diladeni. Artinya sebagaimana orang dilahirkan sendiri-sendiri, maka kelak dia juga akan dimintai pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Adakah orang yang bisa membantu kita? Tidak ada. Ya. Allah menyebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari kiamat itu adalah hari ketika seseorang melarikan diri dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Dia tidak lagi peduli dengan bapaknya, tidak lagi peduli dengan emaknya. Wa sahibatihi wa banihi. Tidak juga peduli dengan sahabatnya, tidak juga peduli dengan anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun. Masing-masing itu sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Karena itu jangankan kita tidak bisa membantu, membela ya anak kita, tidak bisa membela bapak ibu kita, tidak bisa membela saudara-saudara kita. Jangankan kita, Rasul sendiri juga begitu. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, inqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan dirimu dari api neraka. La amliku lakum minallahi syai'a. Meskipun aku ini adalah utusan Allah, tapi aku tidak punya kuasa kelak untuk memberikan pembelaan kepadamu. Itu Rasul. Meskipun Rasul bisa memberikan syafaat, tetapi urusan hisab di hadapan Allah adalah urusan masing-masing. Begitu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Urusannya ketika itu murni
urusan dengan Allah. Banyak orang di dunia menjadi pejabat, menjadi raja, menjadi menteri, menjadi presiden. Apakah kekuasaannya itu akan dibawa nanti sampai negeri akhirat? Tidak. Allah bertanya, limanil mulkul yaum, punya siapa kerajaan di hari ini? Tidak ada satupun yang berani angkat bicara ketika itu. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Yang punya kuasa hari ini hanya milik Allah dia sendiri, dan dialah yang maha perkasa. Karena itu maka kita adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Ya, karena itu maka hidup ini pilihan. Mau masuk surga, jalannya jelas. Mau masuk api neraka, jalannya juga jelas. Masing-masing punya kendali atas dirinya sendiri. Mau masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, juga jalannya jelas. Mudah-mudahan semua kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi penghuni surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Itu saja rahimakumullah. Karena itu kita sudah menuntaskan surah Al-Infitar hingga ayat ke-19. Ya, bangga kembalikan.